Ya, oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu di bab ini tentang bab 7 ya. Eh, bab 7 mana ini? Nah, oke. Ya, akidah akhlak bab 7, menghindari akhlak tercela, yaitu israf, tabzir dan bakhil ya. Kita lihat KD-nya 1.7, menyadari kewajiban menghindari akhlak tercela, yaitu israf, tabzir dan bakhil, mengamalkan sikap tanggung jawab dan peduli kepada sesama sebagai cermin dari pemahaman dalam menghindari akhlak tercela ya, israf, tabzir dan bakhil. Yang selanjutnya 3.7, menganalisis bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabzir dan bakhil. Yang keempatnya, menyajikan hasil analisis tentang bentuk dan cara menghindari akhlak tercela, israf, tabzir dan bakhil. Indikatornya ini, indikatornya ya bisa dibaca sendirilah ya. Ini adalah peta peta konsepnya seperti ini. Kita langsung ke dalam pembahasan ya. Israf, ya pengertiannya israf atau berlebih-lebihan. Nah, asal katanya dari asrofa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria ya, sampai melewati batas. Dasar larangannya adalah Quran surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hei anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Lalu ini hadis riwayat An-Nasa'i, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu walbasu watasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah. Rawahun Nasa'i. Makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong ya. Allah dan Rasulnya sudah melarang tentang masalah berlebih-lebihan. Dalilnya yang lain juga ada tentang masalah fikih, itu dalilnya khairul umur ausatuha, sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengah ya. Oke, contoh perilaku israf ya. Yang pertama, israf dalam makanan dan minuman. Misalnya mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh ya. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makanan dan minuman. Jadi biasa saja ya, jangan macem-macem lah, biasa aja. Kalau kelebihan ya ngap bega ya. Kalau bahasa Sundanya itu kamangkaraan, itu kamangkaraan, terlalu berlebihan gitu ya. Kalaupun kurang pun tidak baik ya, kurang tidak baik, berlebih-lebihan tidak baik, biasa-biasa aja ya. Gak usah pengen makanan-makanan yang wow juga, gak usah lah. Allah nggak terlalu suka kok ya kalau kita membeli makanan yang terlalu mewah gitu. Seakan kalau saya pribadi sendiri itu merasa sedih. Karena kenapa? Karena banyak sekali tetangga-tetangga kita yang masih belum makan ya, masih ada yang belum makan gitu ya, yang belum menemukan sesuap nasi pun masih ada ya. Tetangga kita itu kan ya katakanlah kita berpartisipasi meskipun tidak bisa menolong dengan secara total ya, tapi setidaknya ada sedikit hati, rasa iba lah gitu ya. Terus yang kedua, israf dalam berpakaian ya. Misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat. Misalnya terlalu panjang celananya atau bajunya kayak bebegik sawah, nggak baik juga.
ataupun terlalu kecil ngetat, you can see, itu apalagi bahaya. Nah, ya bahaya itu seperti itu ya. Nggak boleh lah, biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu pingin dipandang baik sama orang lain gitu ya, hanya sebatas casingnya doang, buat apa gitu ya. Yang ketiganya israf dalam penggunaan air. Nah, mencuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebih-lebihan atau membiarkan keran air terbuka sehingga air terbuang percuma, itu banyak seperti itu ya. Tidak peduli, banyak orang nggak peduli gitu ya. Yang selanjutnya israf dalam penggunaan listrik. Listrik ya, misalnya tidak mematikan lampu subuh-subuh, udah jam 5, udah setengah 6 ya, apalagi sampai jam 8 masih hidup juga. Wah, bahaya ya. Terus selanjutnya tidak mematikan kipas angin setelah tidak dipakai. Kipas angin artinya gini, artinya jangan sampai peralatan elektronik yang ada di rumah kita itu terlalu diabaikan oleh kita sehingga mereka bekerjanya terlalu over bekerjanya ya, sampai penggunaan listriknya itu over juga gitu kan, sayang ya. Terus israf dalam penggunaan alat komunikasi, misalnya mengobrol dengan ponsel, artinya nelpon ya, biasa aja lah. Main game online, ini tawuran online, kerjaannya laki-laki, ini kerjaan laki-laki, perempuan hanya beberapa orang. Main game online sampai berjam-jam, buat apaan sih, nggak ada gunanya gitu, nggak ada gunanya. Carilah hal-hal yang berguna. Wah tuh Pak, kan sekarang kan lagi musim beginian, kita nggak punya kerjaan, ya cari buka-buka Al-Quran terjemahannya buka tafsirnya buka nuzul sebab musabab turunnya Al-Quran bagaimana, ayat tersebut bagaimana ya. Carilah hal-hal yang membuat Allah tersenyum gitu oleh kelakuan kita ya. Jangankan Allah, itu orang tua kita kalau misalkan kita berlama-lama main game itu sebetulnya kesel, cuman kitanya aja ngelayan gitu. Oke, selanjutnya sejenisnya sehingga melupakan waktu istirahat, waktu belajar dan waktu ibadah. Makan waktu. Jadi itu terlalu berlebih-lebihan, nggak baik ya. Kalau belajar itu malas, kalau main game semangat ya. Kalau ibadah itu malas, kalau bermaksiat itu semangat. Itu kebalikannya itu. Makanya kalau masih ada yang seperti itu, tolong dirubahlah. Malu kalau misalkan kamu menyatakan ketika kamu sodako, terus kamu tulis di situ hamba Allah nulisnya, sedangkan kerjaannya adalah meleha-lehakan ibadah, kan lucu gitu ya. Oke, masih ada sedikit lagi. Yang selanjutnya adalah israf dalam ibadah, misalnya melaksanakan sholat lail semalaman suntuk sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan sholat subuh. Saking semangatnya sholat malam ya. Itu sholat malam itu mulai dari jam 11 sampai jam 2. Jam 2 ke bawah itu bukan sholat tahajud lagi, namanya adalah sholat fajar ya. Beda lagi. Kalau kita makan jam 3 bangun jam 3 gitu, mau sholat tahajud. Itu sebetulnya bukan sholat tahajud, itu sebetulnya adalah waktunya untuk sholat fajar. Itu sebetulnya udah masuk dalam sholat fajar. Kalau sholat tahajud itu mulai dari jam 11 malam sampai jam 2, itu sholat tahajud gitu ya. Terus selanjutnya berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan wajib. Ini banyak kerjaan seperti itu ya, hal-hal yang mubah dikerjakan ya. Yang sunnah itu bodo amat, apalagi yang wajib bodo amat gitu ya. Hati-hati, jangan sampai berlebih-lebihan lah. Iya, oke, selanjutnya dampak sikap israf. Yang pertama, bagi diri sendiri akan menimbulkan penyakit. Kalau itu makanan ya akan datang penyakit kepada kita ya.
kalau dampak bagi yang lainnya atau bagi sosialnya akan melahirkan sebuah kerawanan sosial, ya. Artinya jangan sampai perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu mengundang kemarahan warga, ya. Jangan sampai seperti itu. Kalaupun laki-laki mau nongkrong, ya nongkrong hanya beberapa jam saja lah. Misalkan start dari jam 8, jam 10 udah selesai. Udah mau ngapain lagi sih gitu kan. Happy itu selalu dikedepankan happy sesama temannya, sedangkan happy dengan orang tuanya, happy dengan Allah itu diterakhirkan. Seolah-olah Allah mengkewai lah ke Allah mentar aja, yang penting gua senang dulu, yang penting saya senang dulu sama teman-teman. Nah, itu kelakuan remaja. Kelakuan remaja ya. Duh, Gusti. Ya, upaya menghindari israf itu tanamkan dalam diri sifat kebersahajaan, yaitu ifah, ya. Sikap sepadan. Sepadan artinya tidak terlalu over, ya, sepadan, tengah-tengah, ya. Nah, di sini dalilnya khairul umur awsatuha, ya, sebaik-baiknya perkara adalah pertengah-tengahnya. Terus upaya menghindarinya lagi adalah kontrollah hawa nafsu yang menjurus ke dalam keburukan. Memang hawa nafsu itu memang ngelayet gitu, ya. Hawa nafsu itu memang ngelayet. Untuk menundukkan hawa nafsu itu perlu betul-betul riyadhah. Artinya riyadhah di situ adalah olahraga ruhani dalam hal menundukkan hawa nafsu yang buruk. Gitu. Kita tundukkan bagaimana caranya kita tidak dijadikan budaknya hawa nafsu. Itu, ya. Kontrol lah. Di sini ada dalil surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina, bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza faqul lam yusrifu wa lam yaqturu kana baina dzalik qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, enggak pelit. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian, ya. Jadi banyak enggak, sedikit juga enggak. Biasa aja lah. Ya, sesuai dengan kantong, kan. Dengan kantong, apalagi kalau kantong remaja, ya. Kantong remaja paling banter berapa duit sih yang ada di kantongnya, kan gitu. Kecuali bapaknya pengusaha pengusaha berkelas baru itu. Ya, oke, selanjutnya tabzir. Pengertiannya diambil dari kata bahasa Arab badri badiru tabziran. Kemenag, ya, Kementerian Agama mengartikan, ini ikut-ikutan Kemenag nih, mengartikan tabzir itu sebagai suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta, berpoya-poya, ya. Lalu Kamus KBBI berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang atau barang. Nah, sedangkan kalau saya ikut-ikutan, ya, berlebih-lebihan dalam menggunakan hal uang, barang, dan waktu. Nah, gitu. Waktu juga bisa masuk berlebih-lebihan, ya. Artinya kalau kita terlalu menggunakan yang tadi, main game terlalu lama-lama, ya itu kan membuang-buang waktu, ya. Nggak baik juga itu. Nggak baik bagi psikologis, nggak baik bagi jasmani, psikologis, nggak baik juga buat kota, kan habis tuh, ya. Nah, ini tuh dalam hal membelanjakan harta dengan tujuan maksiat. Tabzir di sini adalah membelanjakan harta dengan tujuan maksiat atau untuk bersenang-senang, ya. Itu janganlah. Kalau mau berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya untuk yang hak, ya. Seperti kata sebagian ulama berpendapat bahwa tabzir sebagai suatu pengeluaran yang bukan hak. Kalau misalnya kepada haknya itu bukan tabzir, ya. Ya, seperti itu. Oke, terus 2, larangan tabzir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnis sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Dan
berikanlah kepada orang keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. Keluarga dekat akan haknya, ya keluarga dekat berarti kan ibu bapak kita terutama ya. Kalau misalnya kita udah punya penghasilan, ya, adik-adik kita, kalau selesai dengan keluarga kita baru kepada tetangga kita, ya. Kepada siapa lagi? Kepada orang miskin katanya. Ya kepada orang-orang miskin yang masuk dalam orang miskin ya kasihlah. Kalau kita punya uang lebih kasih sama orang miskin. Jangan dipegang wae, jangan dipegang wae, itu haknya mereka kok. Ya. Kadang memang orang-orang yang memiliki uang itu lupa dengan zakat ya, ataupun sedekah. Itu mereka lupa. Seharusnya kalau misalnya dia punya uang penghasilan 5 juta, itu mohon maaf disisipkan uangnya untuk pertama nafkah ya. Yang kedua sedekah. Kalau nafkah itu hak kita itu diberikan kepada orang lain ya. Kalau sedekah itu hak orang lain yang ada dalam diri kita, itu kita harus berikan, itu sedekah. Hak orang lain. Kalau sedekah dia, kalau kita udah ngasih misalkan 100.000, ya udah terserah, itu mau dipakai sama dia, mau dipakai apa kayak terserah, yang penting kita udah sedekah. Nah kebanyakan orang-orang itu tidak menghiraukan yang namanya sedekah gitu. Apalagi sama orang miskin, lupa aja udah, dia poya-poya aja udah. Makanya banyak kalau misalnya dia punya HP ya, dia punya penghasilan 5 juta, pengen beli HP harga 3 juta, seharusnya dikeluarkan dulu nafkah dan sedekahnya. Ini tidak dia keluarkan. Dia langsung membeli HP seharga 3 juta. Selang beberapa bulan biasanya suka ada kejadian, entah itu jatuh, entah itu rusak, entah itu retak, atau segala macem lah. Pasti ada aja. Karena kenapa? Karena ya di situ ada hak orang lain yang ada di situ tuh. Yang di 3 juta tuh ada hak orang lain. Ya. Makanya Allah nggak senang. Cuman kadang kitanya meleng. Kebanyakan kita meleng. Ya. Hati-hati ya, jangan sampai meleng lah. Dan orang yang dalam perjalanan itu bisa saja musafirnya orang yang sedang dalam belajar ya, fisabilillah, orang sedang belajar, artinya para santri-santri ya. Santrinya biasanya pada santri-santri salafi ya, yang ya notabene mereka di bawah garis kemiskinan lah kebanyakan gitu, yang ada di pesantren salafi gitu kebanyakan ya. Lalu selanjutnya, dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros ya, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, CS-nya setan, CS kental setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ingkar di situ maksudnya tuh nggak mau nurut sama Allah. Iman mereka sama Allah. Oh, justru imanan mereka lebih percayaan setan dibanding kita kepada Allah gitu. Ini Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Contoh perbuatan tabzir, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura ya, kemaksiatan. Misalnya untuk acara pesta minum-minuman, biasanya sama teman-teman gitu. Kalau teman-teman kita ada yang nggak bener ya, kita temannya buruk, terus kita ikut nongkrong, ikut-ikutan tuh, gua mah nggak bakal minum tuh, gua sedekah aja tuh, 20.000 misalkan, atau 5.000 misalkan, sedekah kepada keminuman keras kan kacau itu. Ada tuh seperti itu ya. Selanjutnya mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan. Misalnya membeli minuman keras, narkoba dan sebagainya ya. Kalau makanan yang berbahaya yang tidak ada manfaatnya, makanan apa ya? Mungkin bisa jadi tergantung bagaimana kita punya penyakit apa yang pada akhirnya dilarang untuk mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Nah, bisa jadi seperti itu. Terus selanjutnya ya, itu membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya.
makanan atau minuman apalah Pak, atau barang apapun itu yang sekiranya tidak bisa diambil manfaatnya oleh kita, udah kita tinggalkan, jangan dibeli ya, pilih-pilih lah. Selanjutnya kongkow, nongkrong-nongkrong yang tidak jelas tujuannya katanya ya. Ini termasuk tabzir dalam soal waktu dan kesempatan. Nah, waktu yang tadi saya bilang waktu itu masuk gitu. Ternyata di sini ada. Kalau kongkow nggak jelas, kemudian janganlah gitu kan. Ngabisin waktu, ngabisin umur gitu kan. Padahal di belakangnya itu malaikat penjemput nyawa udah siap-siap mengintai kan gitu. Kalau kita yang sedang kongkow ya happy-happy aja kan gitu. Tahu-tahunya kan malaikat lagi mencatat atau wah siap-siap mencabut nyawa, kita aja pura-pura nggak tahu, lupa kita ya. Selanjutnya segala sesuatu pembelajaran yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatannya hanya menuruti kesenangan ya. Sekira-kiranya barang-barang yang kita beli ya, lihatlah untuk apa manfaatnya, tujuannya mau ngapain. Kalau tujuannya untuk ria, mendingan janganlah ya. Kalau tujuannya untuk riaan tuh janganlah ya, biasa aja, biasa. biarin kata orang lain, toh mereka tidak memberikan kita sebuah makanan kok ya, mereka tidak memberikan kita asupan gizi kepada kita ya, mereka hanya komen-komen gitu doang. Sedangkan orang tua kita yang banting tulang ya, mencari rezeki ke sana sini, ataupun kalau misalnya nggak punya uang, pinjam uang sana sini hanya untuk dapurnya ngebul, hanya untuk anak-anaknya bisa makan gitu kan. Sama orang tua tuh harus baik-baik, harus nurut sama orang tua. Kalau kamu ingin rezekinya lancar, ikuti semua perkataan orang tua gitu ya. Buatlah senang orang tua. Insya Allah kalau misalnya kita sering membuat senang orang tua, insya Allah Allah pun di situ hadir ya. Allah pun akan senang, Allah pun akan turun ridhonya Allah itu akan turun gitu ya. Sikap bahaya tabzir itu temannya setan ya, menjadi orang hedonis. Nah ini bahayanya, temannya CS kentalnya setan. Siapa yang mau CS kentalnya setan ya silahkan tabzir ya. Selanjutnya adalah bakhil. Pengertiannya bakhil atau kikir adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan ya, itu bakhil. Beda dengan mengarap-ngarap. Kalau kita punya punya saudara kita itu kaya misalkan gitu ya, terus kita bilang terus si orang kaya tersebut saudara kita itu tidak pernah ngasih apapun kepada kita gitu ya, terus kita mengatakan dia itu pelit gitu kan, dia itu pelit, nggak pernah ngasih apapun ke kita gitu kan. Kalau itu bukan pelit, itu namanya ngarap-ngarap gitu kan. Kita ngarap-ngarap sama dia gitu kan. Buat apa ngarap-ngarap? Biarin aja lah gitu ya. Itu bukan masuk kikir, bukan ya. Bisa jadi dia punya urusan hal yang lain ya, bisa jadi gitu. Kita mah husnuzon aja. Di sini ada Syekh Al-Jurnaji dalam kitab At-Ta'rifat mendefinisikan dengan menahan hartanya sendiri. Jadi bakhil itu, kaki kikir itu menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah. Misalnya uang atau bahan pokok ya, barang, zakat mal atau zakat tijarah itu masuk itu. Banyak orang yang lupa dengan zakat mal, apalagi zakat tijarah itu banyak orang lupa, sampai mohon maaf ya, banyak kasus orang yang tidak mengeluarkan zakat tijarah atau zakat mal itu setelah beberapa tahun ya akan terjadi kehancuran gitu, hancuran lah usahanya, orang yang lupa gitu ya. Jangan pelit lah ya. Kenapa pelit masuk? Nah, karena memang Allah sendiri udah mengatakan kalau manusia itu ya ada pelitnya gitu, manusia itu ada pelitnya. Sampai Allah mengatakan seperti itu. Nah, kita yang dikatakan ada pelitnya kata Allah, ya mudah-mudahan minta sama Allah, minta perlindungan sama Allah untuk tidak dijadikan termasuk orang-orang yang pelit gitu. Minta sama Allah. Ya.
Dalam diri manusia ada sifat bakhil. Nah, itu. Allah berfirman, "Wa may yuqa syuhhan nafsihi faulaika humul muflihun." Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Nah, berarti kan kalau gitu di dalam diri kita ada sifat-sifat kikir yang pada akhirnya Allah sendiri berfirman kalau misalkan terpelihara atas kehendaknya Allah dari sifat kikir, berarti kan itu orang beruntung. Maksud beruntung di situ adalah udah beruntung banget, kita tuh dijaga sama Allah dari sifat-sifat kikir gitu. Gitu ya. Kalau misalnya kita nggak beruntung, berarti Allah tidak ridho sama kita. Ya, bisa jadi nggak kenal sama kita. Wah, kan ngeri gitu. Kita sebatas pengaku sejati gitu ya. Ngaku-ngaku kalau kita adalah hambanya Allah. Padahal sebaliknya gitu. Bakhil menuju jalan mulus ke neraka. Jalan mulus ke neraka katanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu ya pada lehermu. Kan ngeri. Dan janganlah kamu terlalu menggulurkan karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melampahkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya kepada siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Kan di sini kan kepada siapa yang dikehendaki. Otomatis kita belum tentu. Ya, belum tentu. Makanya gimana caranya? Minta sama Allah, doa gitu. Ya, jangan diam-diam wae. Ya, jangan merasa aman, jangan. Aduh ya Allah. Aduh, hati-hati ya, nah ya. Bukan berarti saya juga sempurna, enggak ya. Mengajaklah. Saya pun lagi belajar ya, untuk belajar jangan sampai pelit lah ya. Ini surah Al-Isra ayat 29 sampai 30. Menitnya. 8. Dasar larangan bakhil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Artinya sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Banyak orang pelit ya. Orang pelit di sekeliling itu tuh banyak banget. Sampai-sampai kucing yang minta makan aja kita tendang gitu. Kita tendang. Apa sih lo sono lah, orang lagi makan kayak. Padahal dia minta. Enggak mencuri, enggak. Minta sedikit. Ya. Sedangkan dikarenakan kitanya rakus. Saking laparnya tuh rakus tuh perut kita tuh. Yang pada akhirnya kucing minta aja enggak boleh, bagaimana manusia. Kan gitu. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Jangan ya. Bahaya perilaku bakhil. Harta yang ditahan karena kebakilan akan dikalungkan di leher di hari kiamat. Kan ya hartanya tuh. Kata Allah mungkin tah si harta sia nu harita tanu embung kumaha dibere tah leg-leg ku sia tah. Ayo sia. Cek Allah teh kan gitu. Lebok ku sia tah. Kan gitu. Ya. Hati-hati ya. Jangan ngeri dah, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, mengikuti jejak setan. Selanjutnya terhalang masuk surga, bukan surga ya, terhalang masuk surga. Ada yang ngalang-ngalangin. Lalu rezekinya menjadi sempit. Lalu menimbulkan malapetaka, apapun itu malapetakanya ya. Kalau misalkan nggak percaya sama ini semua, silahkan jadilah seorang perilaku yang bakhil. Nanti akan mengetahui kira-kira dampaknya tuh apa. Ya sebagai eksperimen aja gitu. Oke, selanjutnya menghindari perilaku bakhil. Menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah.
Kita di dunia ini hanya sebatas numpang hidup dan ditumpangkan sama Allah. Kalau kita numpang hidup, kalau kita menumpang, otomatis kita udah sadar ya, sadar kita minta izin sama Allah, ya Allah ya Rabb, numpang hidup ya di sini ya, kan enggak. Kalau kita mah ditumpangkan sama Allah. Berarti yang berkuasa siapa? Ya Allah yang berkuasa. Ya. Di sini ada dalil surah Al-Imran ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Artinya kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jangan merasa kita udah punya sesuatu itu tuh milik kita semua, enggak. Itu kalau ada yang seperti itu berarti dia itu bodoh. Ya. Bodohnya apa? Bodohnya itu lebih bodoh dibandingkan orang bodoh. Gitu ya. Janganlah. Harus baik-baik sama anak memilih, sama teman ya, harus baik ya. Sama tetangga, sama orang-orang orang-orang di sekitar kita yang belum punya ya. Saya mah masalah haji pun saya mah lebih senang sama yang tawaf. Kalau haji itu saya mah lebih senang tawafnya itu tawaf mengelilingi tetangga-tetangga, mengelilingi tetangga-tetangga kita yang ada di RT kita ya. Kita cari itu. Kita berkeliling ya, membawa uang atau membawa makanan ya. Nih buat makan hari ini, buat makan ini. Saya lebih senang tawafnya itu seperti itu, untuk berkelilingnya itu. Dan saya rasa mereka yang kita berikan atas dari rezeki yang Allah berikan kepada kita kasih sama mereka, kayaknya doa mereka lebih mustajab kayaknya ya, dibandingkan doa kita sendiri di depan Ka'bah gitu. Terus yang B, memperbanyak rasa syukur. Hadis surat Muslim di sini an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqah min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwi illa 'izza wa ma tawadha'a ahadullahi illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, harta itu tidak menjadi berkurang karena disedekahkan. Enggak. Memang seakan-akan berkurang, cuma enggak. Dan Allah tidak menambah bagi orang yang suka memaafkan, melainkan kemuliaan. Orang yang pelit memaafkan, atau orang yang pelit minta maaf kalau dalam sebuah permasalahan, itu sebetulnya Allah rendahkan sebetulnya itu. Pertama merendahkan diri sendiri ya, yang kedua direndahkan sama Allah, yang ketiga bikin pusing diri sendiri juga gitu. Bikin main-main hawa nafsu, akhirnya perang juga. Janganlah ya, malu sama Rasul. Ongkoh mah kita selalu sholawat sama Rasul, tapi kelakuan-kelakuan kita jauh daripada sifat-sifat Rasul, kan ngeri juga itu. Dan tiada seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Allah sendiri langsung meninggikan derajat kita, entah itu derajat kita di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam gitu ya. Yang penting kita harus memaafkan sama orang lain kalau mereka punya salah. Kalau kita punya salah, kita harus minta maaf, berani, harus gentle gitu ya. Itu menghindari perilaku bakhil. Selanjutnya, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah, yang tadi yang saya bahas ya. Qala Rasulullah an Adi bin Khatim radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah yaqul ittaqun nara law bishiqqin tamrah. Dari Adi bin Hatim, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka walau dengan sedekah separuh biji kurma. Artinya saking pentingnya sedekah. Rasul sudah beberapa kali sedekah. Apapun itu permasalahannya, udah sedekah. Insya Allah Allah kasih jalan semuanya itu. Kata Allah seperti itu, kata Rasul pun seperti itu, kata para ulama pun seperti itu. So kamu lihat deh, ketika kita membuat kesalahan di dalam berhaji gitu, kita membunuh binatang, terus kan dam, kita bayar dam itu kan sedekah, gitu ya, mengeluarkan harta kita itu kan sedekah. Nah kebanyakan apapun permasalahannya, apapun dosa yang telah kita lakukan, itu harus dibayar dengan dam, artinya ya sedekah gitu ya, harus sedekah lah.
Terus selanjutnya memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil yang dan kita ini. Dia ada doanya, Allahumma qini syahha nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, hilangkanlah diriku sifat pelit, lagi tamak, dan jadikanlah aku orang-orang beruntung. Nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan dari Allah kecuali kita itu sudah dikehendaki sama Allah. Bagaimana caranya? Ya kita berusaha untuk minta dimasukkan ke dalam orang-orang yang beruntung gitu. Oke, jangan diam aja. Untuk 11 MIPA 5 ini tugasnya di bab 6 yang ini ya tugasnya ya. Kalau kemarin udah selesai untuk 11 MIPA 6 11 MIPA 6 ya udah selesai. Nah ini 11 MIPA 5 silahkan dibuat tugasnya B dan C bab 6. Udah itu aja. Kalau ada yang bertanya nanti di grup ya. Saya akhiri materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.